Halo, bertemu lagi dengan saya di channel Ardi Kris. Saat ini kita ada pekerjaan untuk memperbaiki kebocoran evaporator pada AC indoor merek Sharp. Unit ini evaporatornya model biasa. Nah, ini kebocorannya di bagian bawah sini. Sekarang kita melakukan proses pembongkaran unit. Semua baut-baut dilepas, baut PCB dan PCB-nya dibersihkan karena ada debu. Semua kabel dilepas, baut dilepas. Sekarang proses pembongkarannya sudah selesai. Nah, bocornya di sini, di bagian ini yang ada minyak. Kita kasih label nama di evapnya supaya tidak tertukar dengan unit yang lain. AC-nya kotor ya. Dan setelah ini akan dilakukan proses pencucian. Dirakit dulu supaya tidak berantakan. Nah, sekarang proses pencucian. Dilakukan penyemprotan dulu untuk merontokkan debu dan kotoran. Dan setelah itu dibersihkan pakai sabun. Bagian yang celah sempitnya dikuas pakai sikat gigi. Biasanya di bagian celah sempit itu banyak lendir. Dikuas, disikat pakai sikat gigi. Yang bagian lebar dikuas. Untuk pembersihan di sini kita menggunakan sabun colek dan dicampur dengan semikal sedikit supaya hasil pencuciannya lebih maksimal, lebih bersih, dan kerak-keraknya bisa lepas. Ini blowernya dipakai sikat. Grill juga sama, dikuas. Dan setelah itu dilakukan penyemprotan. Sudah mulai kelihatan perbedaannya. Tadinya kotor, sekarang sudah bersih, sudah bersih. Untuk membersihkan indoor harus dilakukan seperti ini. Ini kalau teknisi AC menyebutnya cuci besar. Diturun dan dibongkar semua seperti ini. Biasanya kalau udah dilakukan pencucian cuci besar ini, unitnya akan bersih. Tidak ada kotoran, tidak ada lendir lagi. Semua komponen disemprot, blower disemprot juga. Kalau blower ini biasanya harus semprot pakai steam karena di dalamnya itu banyak debu yang bersembunyi.
Dan setelah selesai, sangkar sudah dibersihkan, disemprot. Sekarang pembersihan pada bagian evaporator. Untuk bagian ini dilakukan pembersihan dengan memakai semikal. Kalau kita hanya melakukannya pakai sabun biasa, itu biasanya keraknya tidak lepas dan evapnya tidak bersih. Kerak itu harus lepas, kerak jamur harus lepas dari evaporatornya supaya kerja evaporator itu untuk lalu lintas udara di situ menjadi lancar, tidak ada hambatan. Karena waktu AC itu beroperasi, udaranya lewat sirip-sirip aluminium itu. Dilakukan penguasaan total, setelah itu disemprot pakai steam. Penyemprotannya bisa dilakukan dengan cara berdiri seperti ini atau dengan cara tidur. Tidak ada masalah. Yang penting steamnya cukup kencang untuk membersihkan evaporator ini. Sudah bersih, tidak ada kerak lagi. Sekarang dilakukan flushing. Flushing itu dibilas menggunakan air 11. Biasanya untuk unit-unit AC tertentu, jadi kita memakai sistem flushing supaya nanti waktu pengecekan kebocoran, waktu proses press pemeresan, pemberian tekanan, kalau seandainya ada bocor tengah itu bisa ketahuan. Kalau kita tidak melakukan flushing, langsung kita press, kadang-kadang tengahnya nggak ketahuan, ada bocor tengah nggak ketahuan. Nanti problemnya setelah di cutting baru dia keluar tengahnya, bocor tengahnya. Nah ini udah selesai, bocor ketahuan. Sekarang proses cutting. Proses cutting ini biasanya teman-teman tukang teknisi AC itu kalau mereka cutting sendiri pakai gergaji. Kalau kami pakainya multi cutter atau table saw karena lebih cepat, hasilnya lebih rapi. Sekarang proses pengupasan dan pembesaran lubang pipa. Siripnya dikupas kurang lebih 5-6 sirip. Dan serbuk-serbuk yang ada di lubang pipa itu nanti mesti dibuang, dicongkel, dibuang. Nah setelah itu pembesaran lubang. Pembesaran lubang itu bisa macam-macam caranya, tekniknya macam-macam. Ini pembesaran lubang sementara menggunakan tang. Nah setelah itu dibersihkan pakai kompresor angin, dibersihkan dua sisi, semprot supaya serbuk-serbuk bekas cuttingnya itu keluar semua, bersih semua. Setelah selesai, kemudian proses pemasangan uben. Pemasangan uben dipasang dengan cara diketok pakai martil, tapi martilnya bukan martil besi, ini martil karet. Kalau pakai martil besi tidak bisa teman-teman, nanti akan penyok ubennya.
pasang ubin semua sesuai dengan jalur aslinya. Kalau yang sudah biasa menangani sudah tahu jalur aslinya kemana. Tidak boleh terbalik dan tidak boleh ada kesalahan waktu pemasangan ubin. Nanti AC-nya tidak dingin, jalurnya tidak terkoneksi. Kalau seandainya ada yang terbalik ubinnya. Ini proses pengelasan. Untuk pengelasan ini, kalau yang sudah terbiasa melakukannya sangat mudah sekali. Tapi kalau belum yang terbiasa, tidak semudah kelihatannya. Karena setelan api dan anginnya harus pas. Dan cara main pala lasnya mesti ada cara mainnya. Kalau tidak, maka akan bolong. Evapnya akan bolong. Nah, dibalik bagian satu sisinya dilakukan hal yang sama sampai semua ubinnya dilas semua. Oh iya, bagi teman-teman yang belum subscribe, bisa subscribe di bagian bawah, like, subscribe untuk mendukung channel kami. Terima kasih subscribe-nya. Video ini dibuat, ini seri pertama. Nanti kalau ada kesempatan kami akan buat seri kedua, ketiga, dan seterusnya dengan merek unit yang berbeda. Untuk menonton video kami bisa subscribe. Ini proses pencabutan cagak sudah selesai dan sekarang pemasangan pipa cagak. Ini pipa nyebrangnya dipasang. Ini pipa cagak dipasang. Ini posisi pipa cagaknya itu tembus konek. Pengertian tembus konek itu tembus ke belakang tembok, dan setelah itu pipa cagaknya baru dikoneksikan dengan pipa instalasi. Biasanya itu ada belokan di belakang tembok, itu ada belokan, ditekuk entah ke atas, entah ke kanan, atau entah ke kiri. Dan untuk AC yang sudah dipakai lebih dari setahun, biasanya pipa cagaknya itu keras dan kaku. Kalau kita tidak lakukan penanganan waktu kita tekuk, kadang-kadang gepeng di bagian tekukannya, dan itu bisa menyebabkan aliran freonnya tidak lancar. Ini sedang dilakukan proses pembakaran pada bagian pipa cagak yang keluar tembok itu. Tujuannya waktu ditekuk, nanti pipa itu akan jadi melembut dan lentur. Akan menjadi lembut dan lentur. Jadi waktu ditekuk, menekuknya sangat mudah dan tidak mudah gepeng. Ini proses pengecekan hasil pengelasan tadi. Dipres ulang dengan tekanan kurang lebih 400 PSI. Diperhatikan elasannya ada yang bocor atau tidak, bagian tengahnya ada yang bocor atau tidak. Setelah semuanya tuntas, tidak ada kebocoran, baru diangkat, dibuang gasnya. Oke, tengahnya pakai tangan, dibuang udara palsunya. Sudah selesai, nggak ada, yakin tidak ada kebocoran.
buang anginnya. Nah, sekarang lakukan pembukaan nepelnya dibuka. Itu nepel besar, nepel 38 dibuka. Setelah ini proses penggembosan memakai kompresor. Tujuannya untuk membuang serbuk-serbuk kalau masih ada tertinggal di bagian dalam pipa tersebut. Sudah habis. Nah, sekarang proses cutting cat, proses coating. Kami di sini cat kami yang kami pakai itu merek Nipe. Merek Nipe, cat Nipe itu cat untuk cat mobil. Karena bagi kami, menurut pendapat kami itu lebih awet dan hasilnya lebih bagus. Karena untuk cat Nipe ini dipakai untuk cat mobil. Kalau sebelah kanan ini dipakai kuas karena tidak bisa dicelup, ada pipa cagaknya. Yang sebelah satunya lagi dicelup untuk mendapatkan hasil coating yang sempurna. Dengan cara celup hasilnya lebih rapi dan biasanya catnya lebih tebal daripada kita pakai kuas. Kalau pakai kuas kan tidak merata, kalau ini merata. Ini hasilnya rapi kanan kiri. Sekarang sangkar yang sudah dicuci kita pasang plat. Kalau sudah dipotong evaporatornya, itu evaporatornya lebih pendek 1 jari. Kalau tidak pasang plat itu akan bolong, nanti anginnya akan ngempos dari situ dan penyebabnya AC-nya jadi kurang dingin. Dipasang plat supaya tidak terjadi kebocoran udara waktu AC tersebut beroperasi. Kalau model biasa, model datar, platnya 1 sisi. Kalau model lengkung, platnya 2 sisi, kanan dan kiri. Pengikatan dipakai kabel tis. Nanti untuk proses bongkar pasang untuk cuci besar selanjutnya, evapnya sudah nempel di dudukan itu, nggak usah dibuka lagi, tinggal buka bautnya saja. Jadi simple dan mudah. Pasang baut 2 buat mengikat kabel tisnya. Ini udah bersih, udah dicuci bersih tadi, tidak ada kotoran lagi seperti sebelum dibongkar, bukan? Sekarang pemasangan motor vent. Pengencangan baut. Ini jepitan fan motor, bautnya dikencangnya dipasang. Ini dudukannya, dudukan ubennya sudah dipasang plat aluminium. Plat aluminium yang kami pakai di sini tebalnya 0,60 mm. Karena kalau di bawah 0,60 itu kurang kokoh. Bolongannya ditutup pakai aluminium foil supaya tidak terjadi kebocoran udara. Sudah selesai. Setelah ini perakitan unit dilakukan. Jadi dipasang lagi supaya tidak berantakan dan supaya tidak tertukar dengan unit yang lain. Sekarang proses perakitan unit. Diikat pakai kabel tisnya, kencangkan, dilihat dulu posisinya di mana yang pas. Setelah itu pengikatan dan penguncian setelah pengencangan kabel tis.
potong ujungnya supaya rapi. Ini kalau udah dicuci seperti ini, evaporatornya tidak ada kotoran lagi, nanti AC-nya jadi dingin ya, seperti AC baru. Dari pengalaman kami, sistem cutting ini itu sangat awet sekali. Kami berani mengadu dengan unit AC baru, karena dari pengalaman kami, AC baru itu kekuatannya kalah dengan sistem cutting ini. Biasa kalau AC baru sekarang itu paling kadang 1 tahun, di bawah 1 tahun sudah bocor. Tapi kalau di cutting ini bisa di atas itu umurnya. Makanya kenapa kami berani mengadu kalau sistem cutting ini lebih kuat dari AC baru. Apalagi unit ini dipasang di pinggir laut. Biasanya kalau unit yang dipasang di pinggir laut itu hanya hitungan bulan kadang sudah bocor evaporatornya. Mau beli AC apapun juga, mau harga berapapun juga sama saja, tidak bisa panjang umurnya. Lokasinya kalau di pinggir laut, pinggir kali, itu jangan dilawan, nggak bakal bisa menang. Mau beli AC belasan juta pun nggak lama bocor. Kami berani ngadu dengan unit baru. Kenapa? Karena uben yang kami pakai itu lebih tebal dari aslinya. Terima kasih sudah menonton channel ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk mendukung kami di channel ini. Di bagian bawah ada subscribe. Terima kasih, sampai bertemu di video selanjutnya.